Pada proyek ini, kita akan membuat sistem pendeteksi kebakaran menggunakan flame sensor yang disusun sesuai gambar berikut. Berikut merupakan rangkaian yang telah disusun, terdiri dari microcontroller Arduino Uno, sensor pendeteksi api, LCD I2C, LED berwarna merah, LED berwarna hijau, buzzer, dan papan breadboard. Rangkaian yang telah disusun selanjutnya dihubungkan menggunakan kabel USB, kemudian disambungkan ke laptop. Kemudian dilakukan proses pemrograman pada software Arduino IDE. Baik, setelah rangkaian telah disusun sesuai dengan wiring yang ada pada gambar di paging, kemudian kita lakukan pemrograman. Oke, sebelum melakukan pemrograman, pastikan kita telah memilih board dan port Arduino itu pada menu tools yang di sini. Kita pastikan ini ya, pilih board yang sesuai, yaitu pilih jenis Arduino Uno atau Genuino Uno. Kemudian untuk portnya ini pastikan serial portnya itu adalah serial yang terbaca pada device manager. Nah, untuk yang saya ini, dia device yang terbaca pada device manager adalah COM9. Jadi cara untuk memastikan port yang terbaca, port Arduino yang terbaca ini pada laptop atau device kita itu gimana caranya? Jadi kita pastikan untuk membuka device manager ya pada menu di start all program. Kita cari device manager, kemudian jika telah dibuka device manager, jadi nanti kalian search aja namanya device manager. Nah, kalau udah dapat, kita cari yang ini namanya port, dimana di sini dalam kurung COM dan LPT ya. Kita klik aja 2 kali. Nah, di sini ada beberapa yang terbaca ya. Cuman yang digunakan atau yang terbaca di sini yang ini ya, USB serial. Jadi dia menggunakan driver CH340, dimana yang terbaca adalah COM9. Jadi ini adalah driver yang digunakan yang telah saya install sebelumnya untuk biar laptop saya itu bisa ngebaca si Arduino Uno gitu. Nah, kalau kalian tidak terbaca, kalian pastikan untuk download terlebih dahulu tuh driver CH340. Di internet juga banyak sih. Jadi ini kan sudah dipastikan ya, COM-nya COM9. Jadi nanti untuk pendefinisian pada tools di software Arduino IDE itu kita pastikan pilih portnya itu ada COM9. Oke. Kemudian ketika kita sudah pastikan board dan port yang sudah sesuai, mari kita bisa lakukan langsung pemrogramannya atau menulis codingnya. Jadi untuk programnya ini merupakan program yang telah saya buat sebelumnya. Ini terbilangnya adalah program yang relatif sederhana ya. Jadi yang pertama, karena kita menggunakan LCD I2C, maka kita perlu menggunakan library dari LCD tersebut. Jadi di sini adalah LCD I2C. Dimana untuk library yang digunakan adalah yang ini, baris ini. Sampai sini merupakan library untuk LCD I2C. Kemudian di sini di bawahnya merupakan beberapa variabel nama yang kita definisikan sebagai integer. Di mana kita mendefinisikan untuk yang pertama adalah hijau LED. Hijau LED di sini merupakan lampu LED yang berwarna hijau yang didefinisikan pada pin 2 atau pin digital di Arduino Uno ya, di board Arduino Uno. Kemudian di baris berikutnya di sini merupakan merah LED 4. Ini maksudnya adalah kita definisikan bahwa LED berwarna merah ini menggunakan pin digital nomor 4 ya. Kemudian di sini sen api ini merupakan sensor api yang kita definisikan menggunakan pin digital 5. Kemudian ini buzzer menggunakan pin digital 6 dan ini sensor api. Jadi bedanya sen api dan sensor api adalah kalau sen api itu adalah pin yang digunakan pada sensor api yang digunakan tadi untuk mengukur atau mendeteksi api, itu dia menggunakan pin digital ya, bukan analog. Nah, kalau sensor api di sini itu perintah nantinya yang akan memproses sen api itu dibaca secara digital read ya, karena pin yang dibaca di sini adalah pin yang digunakan di sini adalah pin digital.
Kemudian di sini ada point setup. Jadi point setup itu digunakan untuk melakukan pemrograman sekali ya, satu kali jalan gitu. Nah, di sini kita lanjut ya. Untuk bagian pertama ada LCD begin. Jadi LCD begin di sini itu berfungsi untuk memulai atau menginisialisasi penggunaan dari LCD ya, yang tadi kita pakai ya, LCD yaitu C. Jadi ini pastikan ada ya di bagian point setup untuk memulai atau memanggil supaya nanti data yang ingin kita tampilkan pada display LCD itu bisa muncul. Nah, clear di sini, LCD clear itu berfungsi untuk ketika program ini sudah terupload, kemudian sudah jalan, terus ketika datanya itu masih ada yang terdahulu, jadi nanti akan otomatis dihapus di sini untuk pertamanya. Jadi dia akan clear dulu gitu, kosong. Nah, kemudian di sini ini serial begin di sini ini tidak dipakai ya sebenarnya, tapi ini dapat digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan misalkan sensor dan lain-lain itu pada serial monitor. Tapi di sini sebenarnya tidak dipakai. Nah, kemudian di bawahnya kita mendefinisikan pin-pin yang digunakan, dia itu sebagai input atau output gitu, menggunakan sintak pin mode. Nah, karena LED berwarna hijau itu merupakan sebagai output atau keluaran gitu, kita jadi LED hijau, merah itu digunakan sebagai output untuk mengetahui indikator-indikator. Misalkan ketika terjadi adanya pendeteksian api, saya menggunakan LED berwarna merah itu memperingatkan bahwa di situ tuh ada api gitu. Jadi berwarna merah. Merah kan bahaya ya biasanya. Dengan bisa menggambarkan hal-hal itu gitu. Nah, kalau hijau berarti dia menggambarkan kalau tidak terdeteksi api. Terus berikutnya di sini sen api di sini kan dia karena dia sensor berarti kan dia input ya. Kemudian di sini buzzer dia output karena dia sebagai alert ketika terbaca atau terdeteksi api. Oke, kemudian di sini saya definisikan set cursor. Jadi di sini tuh berfungsi untuk mendefinisikan display LCD yang mana sih yang ingin kita tampilkan gitu. Nah, dua di depan sini bermaksud bahwa ini tuh menggambarkan kolom ya. Dan di sini menggambarkan baris. Jadi pada LCD itu sih dia itu untuk tipenya kan dia 16 kali 2 ya. 16 itu maksudnya itu jumlah baris, maksudnya jumlah kolom. Dia tapi dimulai dari 0 sampai 15, tapi dia ada 16 kolom. Barisnya ada 2, kan 16 kali 2. 2 itu di atas sama di bawahnya gitu. Nah, untuk pertama nanti kita akan menampilkan LCD print untuk deteksi api. Jadi ini tuh kayak keterangannya aja gitu, keterangan nanti yang akan tampil pada si LCD-nya. Jadi dia nanti akan terus muncul deteksi api. Yang berubah-ubah nanti di baris keduanya. Oke, selanjutnya di sini void loop digunakan untuk mendefinisikan program yang berulang ya. Jadi akan melakukan program secara looping atau berulang gitu. Nah, tadi kan di atas sudah saya definisikan sensor api itu sebagai integer. Nah, di sini sensor api di sini nanti yang akan mengolah lebih lanjut hasil pembacaan dari sen api, pin yang tadi dipakai buat sensor api ya. Dimana di sini ada sintak digital read. Jadi di sini digital read itu berfungsi untuk membaca input menggunakan pin digital gitu. Kalau analog berarti analog read. Nah, di sini ada program ada program ya menggunakan if. Jadi sensor api kan tadi dia ngebaca ya. Jadi karena di sini digital pin yang digunakan, mereka kan ada dua kemungkinan antara 1 atau 0. Jadi ketika 1 itu menggambarkan bahwa ada terdeteksi api. Nah, ketika terdeteksi api, maka kita bisa melakukan beberapa action nih, seperti apa nih? Contohnya di sini ada di baris ini digunakan untuk kayak menghidupkan lampu LED ya berwarna merah ini high gitu artinya kan dia jadi nyala gitu atau satu. Nah, terus di sini ada digital override hijau LED low. Nah, sedangkan yang hijaunya itu dimatiin gitu. Berarti kan kalau ada api kita isyaratkan gambarkan itu LED-nya yang nyala itu merah, ada bahaya gitu. Kalau nggak ada api harusnya hijau dong yang nyala gitu. Cuman
Karena di sini ketika dia itu terbaca api atau sama dengan 1 di sini terdeteksi api, maka yang nyala adalah yang LED berwarna merah. Sedangkan hijau dia akan mati. Kemudian di baris berikutnya di sini ada LCD set cursor. Nah, di sini 0,1 itu maksudnya kita akan mulai menulis tulisan di sini yang ini LCD print terdeteksi ini pada kolom, dimulai dari kolom 0 dan baris ke 1 di sini maksudnya baris ini ya, baris di bawahnya. Kan tadi kan di atas kan kita definisikan untuk deteksi api titik 2 itu di atas ini 2,0. 0 itu di sini maksudnya dimulai dari baris ke 1 gitu. Kalau 1 berarti dimulai dari baris kedua. Jadi seperti itu, tapi kan dimulai dari 0 ya. Nah, nanti dia akan ditulis ketika ada dia itu sensor apinya sama dengan 1, maka LCD print-nya itu akan menampilkan tulisan keterangan terdeteksi gitu. Selain tadi nyala ya, LED-nya berwarna hijau, berwarna merah, sorry. Kemudian di sini juga ada buzzer yang high gitu. Dan nanti buzzernya nyala tuh pas saat ini. Dimana waktu yang dilakukan ini selama 10 mili detik ya. Nah, kalau sensor apinya nggak kebaca gimana tuh? Berarti kan harusnya 0 ya sensor api. Berarti dia akan menjalankan yang else yang di sini. Jadi digital write itu tadi dia fungsi untuk menulis, write kan artinya nulis ya. Jadi kalau tadi untuk membaca sensor itu digital read, ngebaca. Nah, digital write itu kayak outputnya gitu, buat outputan menggunakan pin digital. Nah, di sini kalau dia sensor apinya itu tidak sama dengan 1, berarti kan harusnya di sini kan yang dijalankan ya. Artinya apinya tidak terbaca. Berarti lampu yang nyala itu harusnya warna hijau, mengindikasikan bahwa tidak ada api atau aman gitu. Sedangkan merahnya yang low atau mati. Nah, kemudian di bawahnya juga dilakukan set LCD ya. Dimana kursor yang dipakai itu yaitu dimulai dari kolom 0, terus barisnya itu di baris 1. Baris 1 itu di sini maksudnya yang ini ya, baris di bawahnya kedua gitu. Terus di sini ada LCD print yang nanti akan menulis tulisan atau karakter tidak terdeteksi. Nah, karena di situ tidak ada api, berarti buzzernya kita matikan gitu. Dan dijalankan selama 10 mili detik. Jadi programnya seperti itu. Setelah microcontroller Arduino Uno diprogram menggunakan software Arduino IDE, kita akan melakukan testing rangkaian berikut menggunakan korek api. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan proyek pendeteksi kebakaran menggunakan flame sensor ini. Mungkin next week kita akan membuat proyek yang baru. Bagi kalian yang punya request terkait proyek-proyekan bisa ditulis aja ya di kolom komentar. Bisa request misalkan proyek apa gitu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.